Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Kristina dan Risnanda Alif Setiawan akan mempresentasikan materi yang berjudul Masyarakat dalam Perspektif Dakwah dan Hubungan Dakwah dan Masyarakat. Dakwah adalah mengajak orang atau sekelompok orang kepada kebaikan, al-khair, atau jalan Tuhan, sabil rabbika, dan mencegah dari yang mungkar, atau nahi mungkar. Sasaran utama gerakan dakwah adalah masyarakat dengan memperhatikan hakikat masyarakat, struktur, hubungan sosial, dan prinsip-prinsip dasar hubungan masyarakat. Menjadikan keseluruhan proses dalam mengajak, menyampaikan, menerima, dan juga memahami, serta mengamalkan kebaikan berupa ajaran Islam kepada manusia dengan berbagai cara dalam semua aspek kehidupan. Baik mengevaluasi proses yang terjadi hingga adanya tindak lanjut yang dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah hakikat dakwah, yang terdapat sudut pandang normatif dan sudut pandang empirik. Secara normatif, hakikat dakwah lebih banyak disandarkan atas pemahaman manusia terhadap sumber ajaran Islam yang baik yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan secara empirik, keberadaan dakwah dalam kehidupan masyarakat selalu dan terus bersentuhan dengan realitas yang mengitarinya. Peta konsep secara normatif. Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa manusia diciptakan Allah dari dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Jasad manusia bersifat material yang berasal dari tanah dengan segala bentuknya. Jasad sebagai unsur kehidupan manusia memiliki dorongan untuk eksis dalam kehidupan, yang didorong oleh keinginan biologis dan kekuatan hawa nafsu yang sangat memungkinkan muncul keinginan jahat atau buruk. Unsur yang kedua adalah ruh, yang bersifat spiritual dan berasal dari ruh Allah yang suci yang ditiupkan ke dalam rahim setelah janin berusia 4 bulan. Inilah yang menjadi potensi spirit manusia dan saat itulah mungkin menjadi kontak perjanjian ilahiyah antara manusia dengan Allah. Sebagai bagian dari unsur kehidupan ruh yang menunjukkan eksistensinya yang memiliki kecenderungan dekat dan berserah diri pada Allah serta ingin melakukan suatu kebaikan. Dari kecenderungan jasmani yang bersifat materi dan rohani yang bersifat spirit, maka dalam diri manusia muncul dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Karena itulah Allah memberikan potensi dan kemampuan sebagai penyeimbang, yakni akal, atau rasio dan rasa. Akal inilah yang memadukan dua macam dorongan dalam simpul ikatan. Namun akal dalam memberikan pertimbangan dan memadukan dua kekuatan dorongan tersebut mempunyai kekuatan yang terbatas. Oleh karena itu, Allah memberikan agama sebagai referensi bagi manusia dalam kehidupannya. Hal ini senada dalam syariat Islam bahwa taklif agama dibebankan kepada seorang yang sudah akil balik. Dalam sudut pandang empirik, dakwah berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pemberian pengaruh dalam kehidupan masyarakat yang selalu dan terus bersentuhan dengan realitas yang ada di masyarakat. Dengan memberikan output berupa arah, dorongan, dan pedoman dalam kehidupan masyarakat agar lebih baik yang penerapannya di segala situasi dan kondisi masyarakat akan turut menentukan pola, pendekatan, materi, metode, dan lain-lain dalam pelaksanaan dakwah. Atau faktor lainnya seperti budaya, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial menjadi pertimbangan dalam merancang strategi dakwah yang efektif. Oleh karena itu, dakwah harus fleksibel dan adaptif terhadap dinamika masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pendekatan yang tepat, materi yang relevan, serta metode yang sesuai akan menjadikan dakwah lebih efektif dalam membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan masyarakat dalam perspektif dakwah. Dalam perspektif dakwah, masyarakat dipandang sebagai subjek, objek, sumber inspirasi, dan metodologi gerakan dakwah. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak hanya menjadi sasaran untuk menerima pesan-pesan dakwah saja, namun masyarakat diharapkan dapat menjadi pelaku aktif dalam mengembangkan nilai-nilai Islam dengan berdakwah sehingga tujuan al-khair sabil rabbika nahi mungkar ini dapat tercapai pada diri masyarakat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Risnanda Alif Setiawan. Hubungan
Dari pemahaman masyarakat dalam perspektif dakwah, ini sudah dapat disampaikan bahwa hubungan dakwah dan masyarakat memiliki keterkaitan dalam beberapa aspek. Hal ini dapat terjadi karena melalui dakwah nilai-nilai Islam dapat tersebar luas dengan tujuan membimbing manusia. Dalam hubungan ini memiliki dampak antara atau dengan yang lain. Dalam penyampaian dakwah ini akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik dalam pemikiran ataupun perilaku, dan sebaliknya situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Mempengaruhi metode dari materi yang disampaikan dalam berdakwah. Aspek hubungan dakwah dan masyarakat. Hubungan dan dakwah dan masyarakat memiliki keterkaitan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, pemikiran. Dakwah dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki pemikiran yang lebih positif dan benar. Yang kedua, perilaku. Dakwah dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga dapat memiliki perilaku yang lebih baik dan benar. Yang ketiga, kebutuhan. Dakwah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki kebutuhan yang terpenuhi. Dan yang keempat, perubahan. Dakwah dapat mempengaruhi perubahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki perubahan yang positif dan benar. Dakwah dan masyarakat. Selain hubungan yang ada di atas dakwah dan masyarakat memberikan kontribusi dalam membentuk dan mengarahkan hingga mempengaruhi statement yang ada di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menjadikan perubahan yang perspektif dan inovatif dalam perkembangan masyarakat yang ada sehingga pemikiran masyarakat menuju ke arah yang lebih positif. Kesimpulan, masyarakat perspektif dakwah. Dalam perspektif dakwah, masyarakat dipandang sebagai sebuah subjek objek, sumber inspirasi dan metodologi gerakan dakwah. Dengan demikian, peranan masyarakat dalam dakwah menjadi pengaruh dalam hal pelaksanaan dakwah. Dalam perspektif dakwah, masyarakat dipandang sebagai yang pertama, subjek. Masyarakat merupakan pelaku dakwah yang harus mengambil peran aktif dalam proses penyampaian pesan-pesan keagamaan. Yang kedua, objek. Masyarakat merupakan sasaran dakwah yang harus dijangkau dan dibimbing untuk menuju jalan yang benar. Yang ketiga, sumber inspirasi. Masyarakat merupakan sumber inspirasi menuju jalan yang Masyarakat merupakan sumber inspirasi bagi dakwah karena masyarakat memiliki kebutuhan dan masalah yang harus diatasi oleh dakwah. Hubungan masyarakat dan dakwah. Hubungan ini menjadi landasan awal dalam perubahan dalam masyarakat serta pelaksanaan dakwah. Keduanya memiliki keterkaitan dalam beberapa hal, baik dalam pelaksanaan dakwah ataupun perubahan masyarakat tersebut. Dampak hubungan dakwah dan masyarakat. Dalam hubungan dakwah dan masyarakat terdapat dampak antara satu dengan yang lain, yaitu yang pertama,
dakwah mempengaruhi masyarakat. Penyampaian dakwah dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik dalam pemikiran ataupun perilaku. Yang kedua, masyarakat mempengaruhi dakwah. Situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi metode dan materi yang disampaikan dalam berdakwah.